Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Robi Nanda. Di video kali ini kita akan melakukan uji coba terhadap menggunakan OS simulator. Di sini kita akan melakukan praktikum 3 tentang sinkronisasi proses. Mana ya langsung saja eh, kita langsung saja untuk mempraktikkan praktikum 3 ini, yaitu sinkronisasi proses. Pertama kita buka dulu OS simulatornya. Kita menunggu kita Nah, ini OS simulatornya nanti kita akan gunakan untuk melakukan uji coba praktikum 3 ini. Di sini saya akan menggunakan program Critical Region dari praktikum 3 ini, yang mana nanti akan kita ubah sedikit angkanya agar berbeda. Ya, langsung saja kita di sini kita lihat dulu. Di sini dia mengubah dari G sama dengan 0 untuk N dari 1 sampai dengan 20. Nanti itu angka itu akan kita ubah di OS simulatornya agar berbeda. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyalin program ini di Notepad, yang mana di sini sudah saya ubah untuk thread satunya 3 sampai 20, dan untuk G sama dengan 2. Kita copy saja yang ini. Nah, sebelumnya setelah masuk di OS simulator ini, pertama kita klik compiler dulu di bagian advance ini. Nah, di sini nanti kita masukkan codingan nih, programnya. Nah, sudah. Nah, di sini hampir mirip, cuman di beda dengan PDF tadi itu di bagian angka-angkanya. Nah, codingan ini seharusnya memberikan output 20 dan 15. Nah, setelah kita selesai membuat codingannya, pilih type compile, kemudian kita compile. Ini hilangkan centangnya, kita samakan saja dengan di PDF 100. Kemudian kita klik compile. Tunggu sebentar. Nah, setelah seperti ini tidak ada error, dan juga sudah muncul hasil compile-nya dan bahasa mesinnya. Kemudian kita klik load in memory. Nah, kita akan dialihkan ke menu utama tadi. Kode sukses dimasukkan. Nah, setelah itu kita masuk ke tab advance lagi di OS 0. Di sini kita buat persikan round robin dengan 10 tick. Kita ikuti saya ya, 10 tick sesuai dengan di PDF, dan kita buat maksimal kecepatan CPU-nya. Nah, setelah itu masuk ke program list. Nah, kita create new process. Kita klik dulu programnya dan create new process. Nanti dia akan masuk di ready proses ini. Setelah masuk, dipastikan masuk, kita start. Dan dia akan menjalankan program tadi. Dan kita masuk ke tab input output untuk melihat hasilnya. Kita tunggu sebentar.
ini adalah konsol untuk menampilkan uh, hasil dari program kita. Sini sedang memproses thread 1 dan proses thread 2. Di sini hanya ada 2 thread, yaitu thread 1 dan thread 2. Ya, kita tunggu saja, prosesnya cukup lama. Nah, di sini thread 2 sudah muncul. Dan thread 1 juga muncul 21 dan 25. Ini berbeda dari hasil yang seharusnya karena ini belum kita sinkronisasi. Nah, kita coba untuk mensinkronisasi program tadi agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu 20 dan 15. Karena apa? Karena di sini dia belum dia melakukan 2 program yang sama. Tadi ada di codingan kita itu 3 dan 15, itu 3 sampai 15 dieksekusi secara bersamaan. Nah, untuk mengulangnya kita remove all program. Sudah kosong, kita balik ke sini, kita edit source, kita clear aja. Nah, lihat di modul kita untuk mensinkronisasinya itu kita menambahkan keyword synchronize di penginisialisasian thread tadi. Sekarang kita coba balik ke menu tab compiler tadi, kita copy lagi codingannya, ambil saja yang ini. Nah, di sini kita lakukan sinkronisasi dengan cara menambahkan keyword synchronize di sini. Dan di sini juga. Ada error. Di sini ya, kita ulang. Synchronize. Kita edit di sini saja karena lag ya. Jadi tinggal kita copy. Nah, kita masuk synchronize di sini. Atau juga di thread 2 nya juga. Yang kita pastikan di program source nya. Setelah itu, setelah selesai kita compile lagi dengan base addressnya tetap kita samakan dengan yang tadi, jangan dirubah. Yang kita klik compile, dia sedang melakukan compile. Di sini kita tunggu, pastikan tidak ada error. Oke, setelah selesai kita load seperti tadi, load in memory. Setelah sukses, kita masuk ke tab OS 0 tadi. Nah, pastikan sama untuk round robin dan ticknya juga sama 10 fast. Nah, setelah itu kita create new process.
Setelah masuk baru kita start prosesnya. Ini akan adalah hasil yang telah disinkronisasi. Kita lihat di input output lagi. Nah, ini yang sebelumnya tadi adalah proses sebelum disinkronisasi tadi, yaitu untuk thread 2 itu 21 dan thread 1 25. Itu salah, seharusnya thread 2 nya itu 20 ya, 20 dan 15 deh. Kita tunggu dan kita bandingkan input outputnya dengan yang sebelum disinkronisasi tadi. Nah, sudah muncul untuk thread 1 20. Kita tunggu untuk proses thread 2 nya. Nah, di sini sudah selesai. Di sini dia menjalankan proses thread 1 dulu baru thread 2, sedangkan yang tadi itu thread 2 dan thread 1 itu dijalankan secara bersamaan, dengan hasil thread 2 itu lebih duluan keluar dibandingkan thread 1. Nah, itu yang menjadikan hasilnya itu berbeda. Setelah disinkronisasi, di sini dia akan berjalan satu-satu. Thread 1 itu 20 dan thread 2 itu 15. Hasilnya sesuai. Nah, setelah itu kita remove lagi. Ada cara lainnya selain menggunakan keyword sinkronisasi tadi. Pertama kita edit sort lagi, kita clear dulu. Nah, di yang praktikum ketiga ini kita lihat menambahkan keyword enter dan leave. Nah, ini akan menghasilkan output yang sama juga dengan hasil yang setelah kita sinkronisasi. Kita ubah saja. Untuk kata sinkronisasinya kita hapus. Synchronize-nya kita hapus. Dan kita tambahkan enter dan leave. Enter untuk setelah proses thread 1 dan leave setelah dia write thread 1. Nah, sama juga untuk di thread 2 nya, karena ada 2 thread di sini. Enter untuk setelah dia masuk proses thread 2 dan leave setelah dia write thread 2. Nah, setelah itu kita copy, kita masukkan ke tab compiler tadi, kita paste. Dan di sini jangan lupa untuk disinkronisasinya dihapus katanya, kita ganti dengan enter dan leave. Sama untuk apanya, sama juga 3 atau 20 di plus 1. Nah, ini ada kata leave setelah dia write thread 1. Nah, kita menggunakan menambahkan kata enter dan leave untuk setiap thread. Baik tab compiler tadi base address-nya tetap 100. Kemudian kita compile lagi. Tunggu prosesnya, pastikan tidak ada error. Kalau ada error kita ulang. Oke, tidak ada error. Nah, setelah kita compile, kita load in memory lagi. Oke, load sukses. Nah, balik ke tab OS 0. Nah, pastikan tidak berubah, masih round robin dan 10 tick fast, dan kita masukkan program yang create new process dan kita start. Balik ke tab utama tadi untuk melihat hasilnya di input output. Nah, ini yang menggunakan bisa dilihat ini proses ketiga. Ya, mulai dari inmin. Nah, ini hampir sama bentuknya dengan yang pertama tadi. Proses thread 1 dan thread 2 dijalankan secara bersamaan. Berbeda dengan penggunaan kata synchronize tadi. Di sini thread 1 dijalankan dulu. Kita lihat. Nah, thread 1 sudah muncul 20.
langsung dia exit thread 1, kemudian dia langsung masuk ke thread 2 lagi, walaupun ya di sini proses thread 1 dan thread 2 nya bersamaan, sedangkan yang tadi proses thread 1 dulu baru selesai, setelah thread 1 baru dia masuk ke proses thread 2. Ini bedanya interleave dan synchronize tadi. Nah, thread 2 sudah muncul 15. Nah, selesai. Oke, exit. Nah, selesai, proses selesai. Sini kita bandingkan. Kita bandingkan. Ini adalah yang pertama tadi, dimana hasilnya 21 dan 25 sebelum kita sinkronisasi, dan dia mendapatkan output yang salah. Setelah kita sinkronisasi menggunakan kata synchronize, dia muncul, namun prosesnya itu proses thread 1 dulu baru hasil, kemudian proses thread 2 dulu baru hasil. Berbeda dengan ini tadi, proses thread 1 dan thread 2 bersamaan. Nah, ini cara yang ketiga, ini yang hasil yang benar juga, tapi proses thread 1 dan thread 2 nya juga dijalankan secara bersamaan, hampir mirip dengan yang satu tadi, tapi dia memberikan output yang sesuai, yaitu 20 dan 15. Baik, sekian uji coba praktikum kita. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kurangan. Saya Ruminanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.